Baik teman-teman semuanya, setelah kita belajar terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan tindak pidana, berikut juga dengan pertanggungjawaban dalam tindak pidana itu di video sebelumnya tadi. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan teori pemidanaan. Nah, dalam teori pemidanaan ini itu terdiri dari 3, yaitu teori absolut, dan yang kedua ada teori relatif atau teori tujuan, dan yang terakhir adalah teori gabungan, yaitu maksudnya gabungan ini adalah absolut sama relatif tadi. Nah, di sini saya akan menjabarkan beberapa teori tadi. Yang pertama adalah teori absolut atau pembalasan. Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan. Dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Maka pemberian pidana di sini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Nah, itu teman-teman. Ketika orang melakukan pidana, itu ada pembalasan dari negara, yaitu negara memberikan sanksi terhadap si terdakwa tersebut ketika melakukan kejahatan. Jadi, dalam teori absolut ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Nah, yang kedua, itu ada teori relatif dan ada teori tujuan, teman-teman semuanya. Dalam teori ini, berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Nah, tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakan hukum dengan cara-cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat. Nah, itu maksudnya dari teori pemidanaan tadi. Yaitu dalam teori relatif ini atau teori tujuan itu, hukum itu sangat berperan terhadap masyarakat untuk sebagai pelindung masyarakat dan menekankan agar menjadi penegak hukum dengan cara-cara preventif guna menjadi tertib hukum dalam masyarakat, agar untuk mengatur tata masyarakat itu agar tidak kacau lah istilahnya, agar tidak terjadi banyak perkara. Maka dari itu terciptalah hukum. Nah, selanjutnya itu adalah teori gabungan. Dalam teori gabungan ini, itu merupakan suatu bentuk kombinasi dari absolut dan relatif yang menggabungkan suatu pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, dan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat, teman-teman semuanya. Nah, itulah penjelasan terkait teori pemidanaan, yaitu absolut, relatif, dan gabungan. Nah, pesan saya teman-teman semuanya tetap sama seperti sebelumnya, jangan berbuat kejahatan, ya. Karena apa? Karena semuanya sudah tercantum dalam KUHP, yaitu KUH PER, dan semua sudah diatur dalam undang-undang. Dan apabila kalian melanggar kejahatan, maka itu akan ada sanksinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.